Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Mahanaim yang ada di rumah. Mari sama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan di hari ini. Terlebih hari ini kita memperingati hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah itu benar-benar kita alami pagi ini. Mari buka hati kita untuk kita sama-sama menerima kuasa yang daripada Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang
keadaan kami pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berbuat bakti kepada Tuhan. Kami percaya pagi ini urapan kuasa Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Baik bagi setiap umat-umat-Mu, biarlah kuasa-Mu nyata pagi ini. Kami mau menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus terus memperlengkapi kami. Kami mau satukan hati di dalam kami memuji-muji Engkau Tuhan. Sehingga lawatan dan kuasa Allah boleh nyata bagi kami pagi ini. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu, kami semua boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala keberadaan kami pagi ini. Dan biarlah terus Tuhan nyatakan kekuatan kuasa-Mu bagi kami. Kami buka ibadah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Mari kita merasakan curahan kuasa Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau bersukacita, kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan biarlah Roh Kudus terus tercurah bagi kita semua pagi ini. Bagi
membakar hati kita, membakar hidup kita untuk terus semangat di dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Kudus itu nyata bagi kita semua. Bahkan kita rindu banyak jiwa boleh diselamatkan di seluruh dunia, di Indonesia, di tempat ini. Biarlah kuasa mujizat Tuhan itu nyata bagi kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terus kita merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita merasakan terus kuasa-Nya Tuhan. Biarlah mujizat Allah terus terjadi di dalam kehidupan kita. Buka hati kita, minta curahkan terus kuasa-Mu dalam kehidupan kami semua. Amin Tuhan, amin, haleluya, amin, terpuji nama-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari dengan iman kita minta kepada Tuhan.
tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terlebih di hari-hari ini, biarlah benar-benar kita rindukan mujizat, kuasa lawatan Allah nyata atas kehidupan kita. Pagi ini kita mau dipulihkan, kita mau disembuhkan, kita boleh menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Curahkanlah ya Tuhan. Haleluya. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Curahkanlah ya Tuhan. Glory. Glory Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman kita katakan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Hari ini kami sedang merayakan hari Pentakosta. Seberapa banyak kami yang ada di tempat ini dan jemaat yang sedang mendengarkan, semua kami ingin dan rindu diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dan dapat tertanam di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita sedang merayakan hari Pentakosta, hari di mana Yesus mencurahkan, menggenapi perjanjiannya bahwa Roh Kudus diberikan di tengah-tengah gereja Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul patsalnya yang kedua. Ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel mereka merayakan 3 hari raya besar. Hari raya Paskah yang pertama. Kemudian hari raya Pentakosta. Yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Hari raya Pentakosta adalah ketika orang Israel berkumpul di bawah kaki Gunung Sinai, mereka begitu takut melihat kemuliaan Tuhan, di mana di saat itu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat dan penggenapannya terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Ketika orang Israel
berkumpul bersama-sama di kaki Gunung Sinai, maka kali ini pada waktu penggenapannya, murid-murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Mereka berkumpul dan tiba-tiba firman Allah katakan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiup angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saat itulah lidah-lidah api turun dan bertebaran hingga pada mereka, sehingga mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan ini terjadi bagi murid-murid dan bagi kita semua juga. Roh Kudus diberikan bukan hanya sekedar supaya orang-orang bisa berbahasa roh, berkata-kata asing, bukan. Tetapi lebih daripada itu, penggenapan ini terjadi supaya kita semua memiliki kuasa dari Tuhan untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk menginjil, dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dipakai supaya kita kuat di dalam Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, dengan Roh Kudus memenuhi hidup daripada murid-murid Tuhan pada waktu itu, maka yang terjadi apa yang kita lihat? Ada suatu perubahan yang besar dari kehidupan daripada murid-murid itu. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa melihat dengan Roh Kudus ini, maka Petrus bisa berdiri, dia berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang diselamatkan, 3.000 jiwa bertobat. Jadi kalau tanpa Roh Kudus, apa yang terjadi? Tidak ada jiwa-jiwa yang bisa percaya kepada Yesus. Tidak adanya jiwa-jiwa yang akan bertobat. Karena yang membawa mereka dapat bertobat, mereka dapat mengenal firman Tuhan, mereka dapat menyadari siapa kehidupan mereka ini yang penuh dengan dosa adalah Roh Kudus. Dengan adanya Roh Kudus, firman yang diberitakan itu berkuasa kepada mereka yang mendengar sehingga membawa mereka percaya kepada Tuhan. Yang terjadi ketika Roh Kudus turun, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang memberi kebenaran itu, menunjukkan kebenaran itu dalam hidup mereka, dalam hidup kita semua. Ketika kita membaca firman Tuhan, adanya Roh Kudus itu yang menerangkan. Dia akan mengajar kita dan dia adalah guru yang terbaik untuk kebenaran-kebenaran yang Tuhan inginkan kita perlu tahu. Roh Kudus itu yang memberitahukan kepada kita sehingga kita mampu untuk berjalan sesuai dengan pengajaran dari firman Allah. Tanpa Roh Kudus tidak ada mujizat-mujizat terjadi. Tanpa Roh Kudus tidak ada. Tetapi dengan adanya Roh Kudus, mujizat-mujizat, tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib itu terjadi. Saya percaya kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah kita semua, di tengah-tengah jemaat akan menyebabkan mujizat-mujizat terjadi. Akan menyebabkan tanda-tanda heran terjadi. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat, itu bukan karena kekuatan saudara. Bukan karena hal-hal di luar daripada kuasa Tuhan. Tetapi mujizat terjadi karena adanya kuasa Roh Kudus. Ini dialami oleh murid-murid. Ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka bisa menyembuhkan orang yang sakit. Mereka bisa mengadakan mujizat-mujizat. Yang mati bisa hidup,
yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Karena Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal apa lagi yang bisa kita lihat? Kalau kita melihat kebenaran firman Allah, maka Roh Kudus yang membawa jemaat-jemaat dapat bersatu. Berarti tanpa kuasa Roh Kudus hadir di dalam jemaat-jemaat, hadir dalam satu gereja, maka yang akan terjadi adanya blok-blokan, adanya pemisah yang terjadi, adanya roh pemecah belah yang akan terjadi, hadir di tengah-tengah gereja, sehingga berkat tidak akan turun di tengah-tengah gereja yang ada. Saya berdoa, kalau Roh Kudus biarlah hadir di setiap kehidupan rumah tangga, hadir di dalam setiap kehidupan kita semua, supaya Roh Kudus bisa membawa kita untuk menjadi satu, tidak adanya perpecahan, tetapi kita akan menjadi satu sehingga berkat-berkat Allah akan dicurahkan. Kita bisa saling membantu, bisa saling menolong, kita bisa saling menopang, mendoakan satu dengan yang lain. Siapa yang dapat membuat itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita semua untuk bisa menjadi satu. Saudara, kita tahu bersama Yesus Kristus itu adalah kepala gereja kita. Yesus Kristus itu adalah kepala dari setiap gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Sebagai imam yang diurapi. Dan kita adalah tubuh Kristus. Ketika Yesus diurapi, maka minyak urapan itu akan turun. Bukan hanya di atas kepala saja, tetapi dia akan turun di seluruh badan yang ada. Di seluruh tubuh yang ada. Jadi ketika Yesus diurapi, maka gereja Tuhan itu juga akan mengalami atau harus alami pengurapan dari Tuhan. Sehingga dengan urapan ini bisa menjadikan kita semua memiliki kuasa. Ketika kita berkumpul bersama-sama dengan kuasa Tuhan, maka penggenapan Mazmur 133 itu akan terjadi. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan untuk kita semua. Saudara, mari minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Minta kepada Tuhan supaya kami punya kuasa daripada Tuhan. Saudara, walaupun kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, orang mungkin ada yang mengolok kita, ada mungkin yang membenci kita, tidak apa-apa. Asalkan ada kuasa di dalam hidup kita. Respon ketika murid-murid berbicara dengan bahasa-bahasa lain, respon ketika Roh Kudus turun atas kehidupan murid-murid, apakah yang mereka alami? Ada yang mengagumi, hebatnya mereka. Tetapi ada yang mengolok-olok mereka. Ada yang berkata mereka mabuk. Tetapi hari ini saya mau katakan pada kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, membawa kita tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada orang yang mengolok kita, yang membenci kita. Tetapi ingat, itu hal yang biasa. Ketika Roh Kudus hadir di dalam hidup kita semua, kita akan mengalami suatu kehidupan yang berbeda. Perjalanan hidup kita akan menjadi perjalanan yang penuh sukacita. Kita akan melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Kita melihat kelompok-kelompok anak-anak Tuhan, kesatuan akan menjadi satu. Tidak adanya perpecahan, hidup akan saling menolong, membantu, saling menopang dalam doa. Dan di situ Tuhan bekerja di dalam kehidupan jemaat. Hari ini peristiwa
ketuangan Roh Kudus itu, kita rayakan hari Pentakosta ini. Mari, sekali lagi saya mengajak jemaat, milikilah kuasa ini. Orang yang bersabar, orang yang tekun, mereka yang tekun menantikan penggenapan ini terjadi secara pribadi dalam hidup mereka. Tekun berdoa, tekun beribadah, tekun menyembah Tuhan. Pada satu saat itu, pada suatu waktu, penggenapan ini akan terjadi. Roh Kudus memenuhi kehidupan dia. Oleh karena itu, tekunlah dalam beribadah. Tekunlah dalam memuji Tuhan. Tekunlah dalam berdoa. Murid-murid Tuhan perintahkan untuk tinggal di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana ketika Yesus naik ke sorga. Dan yang terjadi, murid-murid Tuhan ini, mereka selalu menunggu perjanjian Tuhan ini. Mereka setiap hari berkumpul, berdoa, memuji Tuhan. Dan ketika hari Pentakosta tiba, perjanjian ini terjadi. Saya yakin ketika semua kita tekun, semua kita rajin, berdoa, berkumpul, tidak bosan-bosannya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, perjanjian ini akan terjadi. Dan itu akan membawa suatu kehidupan yang berbeda di hari-hari yang akan datang. Tuhan memberkati saudara semua, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Saudara hidup karena kuasa Tuhan. Saudara bernafas karena kuasa Roh Kudus. Saudara pergi kemana hari ini karena kuasa Roh Kudus yang menuntun saudara. Saudara berbuat yang terbaik untuk Tuhan karena Roh Kudus. Saudara berdoa untuk orang lain karena Roh Kudus. Semua karena Roh Kudus. Sampai Tuhan datang kali yang kedua, kita akan tetap memerlukan kuasa itu. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu selalu di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga kuasa Tuhan itu turun atas hidup kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menaikkan satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Puji Tuhan. Ubahkan kami, jadikan ubahlah kami Bapa.
pada pagi hari ini, biarlah rasa haus, rasa rindu akan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus itu boleh memenuhi setiap hati kita semua, boleh mengurapi kita semua, sehingga menjadikan kita semua bisa melihat ada harapan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Roh Kudus akan memberi kemenangan kepada kita semua. Sekali lagi kita naikkan kornya saja, kita naikkan pujian ini. Ubahlah kami Bapa, amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami supaya Roh Kudus senantiasa bekerja dalam hidup kami. Kami mau katakan kami perlu kuasa-Mu setiap hari. Terlebih sebagai orang yang percaya kepadamu, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu yang akan mengajar kami banyak hal. Kuasa-Mu yang akan membawa kami mengerti tentang kebenaran. Kuasa-Mu yang akan membawa kami untuk hidup di dalam kemenangan. Berkatilah seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Urapilah mereka semua. Dan kami percaya mau ada pagi hari ini mujizat boleh terjadi dalam setiap jemaat yang ada. Tuhan mengubah hidup mereka, memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup mereka. Segala persoalan masalah yang ada, kami percaya pada pagi ini di dalam nama Yesus ada kemenangan yang terjadi. Hiburkanlah senantiasa jemaat-jemaat yang ada Tuhan. Karena penghiburan daripada-Mu ini sejati adanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yakin semua kami pagi ini boleh diberkati Tuhan. Firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan senantiasa menang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menamatkan ibadah ini, menamatkan setiap acara ini. Tetapi kami yakin berkat-Mu akan menyertai kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah mata-Mu, pandanglah kepada Tuhan. Dialah sumber segala berkat di dalam hidup kita semua. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Turunkanlah berkat-Mu atas semua kami. Anugerah daripada-Mu, anugerah dari Allah Bapa, kasih kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus yang memberikan penghiburan, memberikan pertolongan penyertaan dalam hidup kami. Akan selalu memberkati kami mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang ada di rumah. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Mulyana, Bapak Arvin,
Saudara Bagus dan Ibu Dewi Timotius yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati saudara semua, sehat, kuat, umur panjang, penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan selamat hari Pentakosta. Kita percaya hari ini kita diberkati Tuhan. Haleluya. Amin.